Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Karamawati. Perkenalkan, nama saya Depak Sawasila. Perkenalkan, nama saya Diki Anwar. Perkenalkan, nama saya Yenta Marena. Perkenalkan, nama saya Zaki Arkansyah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Al-Fariji. Kami akan menayangkan sebuah video, jangan lupa ditonton. Tanaman yang diletakkan di bawah benda besar tetap akan tumbuh membengkok ke arah luar karena mengalami fototropisme, yaitu gerak tumbuhan menuju sumber cahaya. Cahaya sangat penting untuk proses fotosintesis, sehingga tanaman akan mencari arah datangnya cahaya dengan cara membelokkan batangnya. Bagian batang tanaman akan tumbuh bengkok ke arah sumber cahaya karena hormon pertumbuhannya atau disebut dengan auksin lebih banyak terkumpul di sisi yang tidak terkena cahaya. Adaptasi habitat kanguru pohon hidup di hutan hujan tropis pegunungan Papua. Ciri adaptasi: kaki depan pendek, kaki belakang kuat, buat manjat, ekor panjang sebagai penyeimbang. Nggak cocok hidup di Jawa karena beda ekosistem, jadi susah bertahan kalau dipindah. Perbandingan gajah dan kanguru. Ciri gajah asli kanguru Australia. Ukuran tinggi 2-4 meter, berat 4-7 ton, tinggi 0,5 sampai 2 meter, berat 2 sampai 90 kg. Tubuh besar, gemuk, punggung lengkung, ramping, belakang lebih kuat, kepala besar, ada belalai, telinga lebar, kecil tanpa belalai. Kaki 4 kaki sama, panjang, kuat, depan pendek, belakang panjang, kuat. Ekor pendek, tipis, panjang, tebal, buat menyeimbang. Ciri khusus belalai: ganding, kantung perut, marsupium, gerak jalan bisa lari, melompat, gak bisa mundur. Inti pembahasan: Indonesia unik karena diapit zona asiatis di barat, Australia di timur akibat sejarah geologis. Barat Jawa, mamalia plasenta, anak lahir sempurna, contoh gajah rimau. Timur Papua, mamalia berkantung, anak lahir belum sempurna, tubuh dikantung, contoh kanguru pohon. Kus kanguru pohon adalah contoh adaptasi ekstrim dari hewan darat jadi pemanjat pohon. Statusnya dilindungi karena populasinya turun akibat perburuan hutan rusak. Mau diringkas? Kenapa kulit buah hilang tapi plastik utuh? Jenis sampah asal bahan bisa diurai mikroba. Waktu urai hasil kulit buah organik dari tumbuhan, ada enzim penguraian 2 minggu sampai 2 bulan. Plastik anorganik dari minyak bumi, tidak ikatan polimer terlalu kuat, hanya pudar. Hubungan dengan biopori atau kompos. Lubang biopori dan kompos bikin lingkungan ideal buat mikroba kerja lebih cepat. Sampah organik jadi pupuk, volume sampah berkurang dan gak numpuk di TPA. Kesimpulan, kulit buah terurai alami plastik tidak, jadi kita perlu pilih sampah, olah organik jadi kompos, kurangi plastik supaya nggak mencemari lingkungan. Berikut adalah pembahasan mengenai perbedaan keberadaan burung jalak di Bali dan Lombok. Meskipun kedua pulau tersebut bertetangga dekat, jalak Bali atau endemik hanya ada di Bali. Burung jalak Bali Leucopter rothschildi atau dikenal dengan nama lokal curik adalah burung endemik. Artinya habitat aslinya hanya ada di Pulau Bali, khususnya di bagian barat, yaitu Taman Nasional Bali Barat. Mengapa tidak di Lombok? Meskipun secara geografis dekat, jalak Bali tidak hidup liar di Lombok karena habitat spesifik savana atau hutan dataran rendah yang sesuai dengan kebutuhan hidupnya terbatas dan hanya ada di ujung barat Pulau Bali. Sejarah: dulu pernah dilaporkan ada di Lombok, namun diduga hanya perpindahan sementara atau migrasi pendek, dan saat ini tidak
tidak ditemukan populasi liar di sana. Situasi di Lombok bukan habitat asli. Pulau Lombok tidak memiliki populasi liar jalak Bali atau curi karena faktor perbedaan habitat dan tipe fauna. Fauna peralihan Lombok berada di zona peralihan antara tipe asiatis dan australis sehingga satwa khasnya berbeda seperti burung wakiau. Penyebab pohon mangga mati karena benalu melakukan simbiosis praktisme. Benalu menggunakan akar khusus Hausterium untuk mencuri air dan mineral langsung dari jaringan pohon mangga. Akibat pohon mangga kekurangan nutrisi, dahan mengering dan lama-kelamaan mati. Jenis simbiosis hasil observasi. Mutualisme keduanya untung. Contoh lebah dan bunga. Komensalisme satu untung satu tidak rugi. Contohnya anggrek di pohon. Parasitisme satu untung satu rugi. Contohnya benalu di pohon mangga. Kolam jadi hijau pekat karena algae belum. Akibat eutrofikasi, penyebab pupuk berlebih, kadar nitrogen dan fosfor naik. Alga tumbuh tak terkendali. Proses alga yang berklorofil berkembang biak jutaan kali lipat dalam waktu singkat sehingga air tampak hijau pekat. Dampak cahaya matahari terhalang, tumbuhan air lain mati. Alga yang mati diurai bakteri. Kadar oksigen turun, ikan dan biota air bisa mati. Beberapa alga yang bisa menghasilkan racun. Bukti lewat mikroskop. Air hijau itu berisi ribuan sel alga kecil berwarna hijau dengan berbagai bentuk. Kesimpulan, gunakan pupuk secukupnya agar ekosistem kolam tetap seimbang dan air tidak tercemar alga.